dan tim materi kelompok 10. Pengertian kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi guna mendapatkan suatu tujuan tertentu. Nah, dalam kelompok itu terbagi atas dua, ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal yaitu kelompok yang bekerja yang ditentukan oleh struktur organisasi dan memiliki tugas kerja yang ditetapkan serta tugas khusus yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi ya. Kemudian kelompok informal adalah kelompok sosial. Kelompok ini muncul secara alami di tempat kerja dan cenderung terbentuk di sekitar persahabatan dan minat yang sama. Kemudian tahapan perkembangan kelompok. Ada 5 tahapan dalam perkembangan kelompok, yaitu tahap pembentukan, tahap penyerbuan, tahap norming, tahap pertunjukan, dan tahap penangguhan. Tahap pembentukan itu ada 2 fase. Yang pertama terjadi saat orang-orang bergabung dalam kelompok, dan kemudian setelah mereka bergabung ke kelompok itu, fase kedua dimulai, yakni mendefinisikan tujuan, struktur, dan kepemimpinan suatu kelompok. Kemudian pada tahap penyerbuan diberi nama yang tepat karena adanya konflik intragrup, yang mana konflik ini terjadi mengenai siapa. Konflik ini terjadi mengenai siapa yang akan mengendalikan kelompok dan apa yang perlu diperlukan kelompok tersebut. Kemudian ada tahap normalisasi, yakni tahap di mana hubungan dekat berkembang dan kelompok menjadi kohesif. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap pertunjukan. Struktur kelompok sudah terbentuk dan diterima oleh anggota kelompok. Energi mereka telah beralih dari mengenai dan memahami satu sama lain menjadi mengerjakan tugas kelompok. Kemudian ada tahap terakhir itu penangguhan. Dalam tahap ini kelompok bersiap untuk bubar. Kelompok itu memfokuskan perhatiannya pada penyelesaian kegiatan alih-alih kinerja tugas. Kemudian kinerja dan kepuasan kelompok kerja. Gambar berikut menyajikan faktor-faktor yang menentukan kinerja kelompok dan kepuasan. Ini kondisi luar pada grup atau faktor eksternal dari suatu grup atau kelompok, yang mana ini sumber daya anggota kelompok, kemudian struktur kelompok ini bergabung menjadi proses suatu kelompok, kemudian ada tugas kelompok yang sehingga menghasilkan suatu kinerja dan kepuasan. Untuk pembahasannya itu kondisi luar pada suatu kelompok itu. Nah, kelompok kerja dipengaruhi oleh kondisi eksternal atau kondisi dari luar, yang mana itu seperti strategi organisasi, hubungan otoritas, aturan dan regulasi formal, ketersediaan sumber daya, dan sebagainya. Kemudian sumber daya, kriteria pemilihan karyawan, sistem dan budaya manajemen kerja, dan proses kelompok. Ini menentukan bagaimana suatu kelompok berproses langsung dalam kelompok kerja, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, dan lain-lainnya. Proses ini penting untuk memahami kelompok kerja karena proses-proses ini berpengaruh terhadap kinerja dan kepuasan kelompok secara positif dan secara negatif. Kemudian tugas kelompok, yakni mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa keahliannya dalam bidang-bidang tertentu.
Kemudian kinerja dan kepuasan. Mengubah kelompok menjadi tim yang efektif. Karakteristik dari tim yang efektif ada 8 poin. Yang pertama, tujuan yang jelas. Kedua, keterampilan yang relevan. Saling percaya, komitmen yang bersatu, komunikasi yang baik, keterampilan bernegosiasi, kepemimpinan yang tepat. Kemudian ada dukungan internal dan eksternal. Tantangan saat ini di manajemen tim. Manajer dapat membangun tim yang efektif dengan memahami apa yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan. Namun, manajer juga harus menghadapi beberapa tantangan terkini dalam mengelola tim, yaitu mengelola tim global. Mengelola tim global bisa menjadi tantangan karena perbedaan budaya, perbedaan zona waktu, dan bahasa. Kemudian memahami jejaring sosial. Memahami jejaring sosial melibatkan pengetahuan tentang bagaimana platform seperti media sosial bekerja, serta bagaimana interaksi dan komunikasi terjadi di dalamnya.